البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk di penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-135 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang betapa pentingnya yang namanya persaksian. Jadi seseorang kalau dia menjadi saksi, maka hendaknya dia menjadi saksi dengan cara yang adil, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Dalam artian ketika menjadi saksi dalam suatu kejadian atau suatu peristiwa, dituntut untuk bersaksi dengan jujur, hatta walaupun terhadap dirinya, keluarganya, karib kerabatnya, atau yang terdakwa tersebut adalah orang kaya atau orang miskin. Hendaknya orang yang menjadi saksi tersebut tidak berubah arah dan juga tidak memutarbalikkan fakta. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidain wal aqrabin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya orang-orang yang menegakkan keadilan. Ketika kalian menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap diri-diri kalian atau kedua orang tua kalian atau karib kerabat kalian. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau seandainya yang terdakwa tersebut adalah orang kaya ataupun orang miskin atau orang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Maksudnya jangan milih mereka. Harus siap menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka. Kejujuran dituntut di sini, karena kalau menjadi saksi dia bohong, kemudian memutarbalikkan fakta, permasalahan akan semakin keruh dan tidak akan terwujudkan, bahkan tidak menjumpai jalan keluarnya. Kita lihat berikutnya, wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dilarang kita mengikuti hawa nafsu, asabiyah, fanatik, yang dengan perbuatan tersebut justru meninggalkan keadilan. Jangan. Jadi kalau kita mau berbuat adil, lakukan di situ. Jangan karena gara-gara hawa nafsu atau asabiyah, fanatik akhirnya meninggalkan keadilan. Jangan. Wa in talmu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian memutarbalikkan fakta atau kalian berpaling dari persaksian tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-fassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaquna Allah wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya. Kunu qawamina bil 'adl, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Mu'addina lisyahadah liwajhillah, yaitu dalam keadaan kalian menunaikan persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala karena wajah Allah Subhanahu wa taala.
Walau kanat ala anfusikum, walaupun itu persaksian terhadap diri kalian. Maksudnya kalaulah seandainya kita berbuat kekeliruan, keluarga kita, kerabat kita, kita harus berani bersaksi gitu. Jangan karena itu kerabat sendiri, keluarga sendiri, atau misalkan anak sendiri, atau misalkan adalah orang tua sendiri akhirnya enggak mau menjadi saksi. Padahal dia menyaksikan gitu ya, menyaksikan kejadian atau perbuatan yang dilakukan misalkan seperti itu. Diperintahkan untuk berbuat adil. Walau kanat ala anfusikum, walaupun itu terhadap diri-diri kalian, aw ala abaikum wa ummahatikum, atau terhadap bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian, aw ala aqaribikum, atau terhadap karib kerabat kalian. Mahma kana sya'nul mashhud alaih ghaniyan aw faqiran fa innallaha ta'ala aula bihima minkum. Masyaallah. Bagaimanapun keadaan orang yang terdakwa tersebut, kaya ataupun fakir, maka Allah Ta'ala lebih berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak daripada mereka. Maksudnya harus bersaksi dia. Nah, jangan sampai karena keluarga sendiri, anak sendiri, putri sendiri, dan kemudian karena melakukan kekeliruan kemudian dia tidak mau bersaksi karena keluarga sendiri. Jangan. Sampai-sampai Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan apa? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Rasulullah SAW tegas sekali. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Rasulullah enggak pandang bulu, putri sendiri pun kalau berbuat kekeliruan, dia siap untuk menghukumnya. Inilah yang namanya keadilan, barakallahu fikum. Na'am. Jadi tidak pilih kasih karena keluarga sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri kemudian dibela habis-habisan, jangan. Keliru. Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Memang tabiat manusia, hawa nafsu manusia biasanya mencintai keluarganya, mencintai karib kerabatnya, mencintai anaknya, tapi jangan sampai kecintaan tersebut menghalang-halangi untuk berbuat keadilan. Jangan. Kita lihat berikutnya. Wa a'lam bima fihi salahahuma, dan Allah Ta'ala lebih tahu terhadap apa yang menjadi kebaikan untuk keduanya. Fala yahmilannakumul hawa wa ta'assub ala tarkil adl. Masyaallah. Jangan sekali-kali membawa kalian hawa nafsu dan juga asabiyah fanatik untuk meninggalkan keadilan. Maksudnya jangan sampai hawa nafsu dan asabiyah fanatik membawa kalian untuk meninggalkan keadilan. Karena asabiyah fanatik itu sangat berbahaya sekali. Enggak boleh. Nah, kita dilarang ta'assub fanatik dengan keluarga sendiri. Karena bapaknya sendiri kemudian dia bela habis-habisan. Padahal di atas kebatilan. Karena anaknya sendiri dia pertahankan padahal dia mencuri misalkan. Tidak. Harus tegakkan keadilan. Inilah yang berat bagi kita semuanya. Ujian bagi kita semuanya. Menguji keimanan kita. Lebih cinta keadilan atau keluarganya. Kalau dia lebih mencintai keluarganya, walaupun keluarganya di atas kebatilan, dia bela habis-habisan. Ini keluarga kami, enggak mungkin dia mencuri. Padahal jelas-jelas ada buktinya misalkan. Enggak mungkin ini bapak kami ini. Enggak mungkin dia melakukan perbuatan keji, enggak mungkin dia melakukan perzinaan misalkan, enggak mungkin dia melakukan ini dan itu. Padahal bukti dan persaksian banyak gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, jangan hawa nafsu kita, asabiyah fanatik kita ini, nah barakallahu fikum, membawa untuk apa? Meninggalkan keadilan. Jangan. Sangat-sangat berbahaya. Kita lihat di sini, wa in tahrifus syahadah bi alsinatikum fata'tu biha ala ghairi haqiqatiha aw tu'ridu anha bi tarki adaiha aw bi kitmaniha fa inna Allah ta'ala kana 'aliman bi daqa'iqi a'malikum wa sayujazikum biha. Allahul musta'an. Artinya, jika kalian memutarbalikkan persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, mengubah persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, dan kemudian kalian mendatangkan persaksian yang tidak sesuai dengan hakikatnya, memutarbalikkan fakta. Enggak kok, ini bapakku ini bagus kok ini. Ini anakku, putriku ini luar biasa dia, enggak mungkin dia nyuri. Padahal buktinya ada. Kan sudah kita latih kan? Al-yamin al-barakallahu fikum. Apa itu? Al-yamin ala man ankar. Satunya apa itu? Al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Itu patokan barometer dalam ukuran apa? Ukuran berkaitan masalah tuduh menuduh. Paham ya? Al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Bukti itu bagi orang yang menuduh.
Yang menuduhi punya bukti enggak nih? Buktinya ada, ini buktinya. Persaksian langsung dari si fulan, si alan melihat langsung, buktinya ini, tandanya ini. Kemudian yang dituduh tadi itu kalau dia merasa tidak melakukannya harus sumpah dia, wallahi demi Allah aku enggak melakukannya. Setelah itu bagaimana? Secara syariat selesai. Dia bohong, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat seperti itu. Nah, jangan sampai ribut itu, enggak mungkin, enggak bisa. Kalau ada saksinya tafadhol. Buktinya silakan, sangat kuat sekali. Bukti yaitu dengan cara orang menyaksikan langsung, itu bukti yang sangat kuat sekali. Karena laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Paham ya? Karena kabar bisa jadi diputarbalikkan, tapi kalau menyaksikan langsung dan ada saksinya, nah itu kuat sekali. Ingat-ingat ya, barometer ukuran dalam tuduh menuduh itu dua tadi itu. Dua kalimat tadi itu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti bagi orang yang menuduh. Antum menuduh punya bukti enggak? Ada buktinya. Ini si fulan, si alan, saksinya ini. Paham ya? Kemudian yang dituduh kalau ternyata dia enggak melakukan, biar hilang dan biar segera selesai permasalahan, dia harus berani sumpah dia. Ana enggak kok, demi Allah ana enggak melakukannya. Nah, demi Allah. Kalau udah demi Allah seperti itu, kita enggak bisa apa-apa. Secara syariat ya, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bohong pun urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus sekali ya. Dalam tafsiran dijelaskan bahwasanya jangan sampai hawa nafsu dan asabiyah fanatik itu membawa untuk barakallahu fikum, membawa diri kalian untuk meninggalkan keadilan. Jika kalian memutarbalikkan fakta persaksian tersebut dengan lisan-lisan kalian, kemudian kalian mendatangkan persaksian yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau kalian berpaling dari persaksian dengan meninggalkan penunaian persaksian atau menyembunyikan persaksian, fa innallaha ta'ala kana 'aliman bidaqa'iqi a'malikum wa sayujazikum biha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui secara teliti amalan-amalan kalian dan zat yang akan membalasi kalian. Nah, seperti itu. Akan dibalasi semua perbuatan-perbuatan kalian sesuai dengan apa? Kadarnya. Ikhwan fi din azza wa jalla, ayat yang berikutnya yang ke-136. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan kepada Nabi atau Rasul sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya, serta kitab-kitabnya, serta para Rasulnya, dan kufur terhadap hari akhirat, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fi din azza wa jalla, ini termasuk apa? Dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk mengimani rukun iman yang 6. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun ihsan ada berapa? 1. Nah, kita diperintahkan untuk beriman kepada apa? 6 perkara tersebut, yaitu dikenal dengan rukun iman. Nah, kita lihat tafsirannya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mufassirun atabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beramal dengan syariatnya, dawimu ala ma antum alaih. Terus-meneruslah kalian di atas keadaan kalian yang berada di atasnya. Minat tasdiq berupa pembenaran al-jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rasulih, dan juga terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min ta'atihima, dan juga barakallahu fikum pembenaran yang berupa mentaati mereka berdua. Wa bil Qur'anil ladzi nazzalahu alaihi, dan juga membenarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadanya. Wa bi dzamil kutub allati anzalahu Allah taala 'ala ar-rusul, dan juga seluruh kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan kepada para rasul. Apa saja kitab selain Al-Qur'an? Kitab apa aja? Al-Qur'an, terus apa lagi? Nama-nama kitab yang diturunkan dari langit selain Al-Qur'an ada enggak? Apa lagi?
Yang antum ingat apa lagi? Selain Al-Qur'an ada enggak? Hah? Tahu enggak? Antum? Antum? Apa selain Al-Qur'an? Antum? Injil terus? Taurat terus? Apa lagi? Hah? Al-Qur'an udah tadi. Al-Qur'an, Injil, Taurat, apa lagi? Tambah lagi? Apa lagi? Ayo antum? Zabur. Paham ya? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa itu yang ma'ruf ya. Itu dikenal dengan Al-Kutub Al-Munazzalah. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Na'am barakallahu fikum. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Zabur kepada Nabi siapa? Dawud alaihissalam. Na'am barakallahu fikum. Al-Qur'an kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Wa may yakfur billahi ta'ala, dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi al-mukarramin, dan juga para malaikatnya yang dimuliakan, wa kutubihi allati anzalaha li hidayati khalqih, dan juga kufur terhadap kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan untuk memberikan hidayah kepada makhluknya, wa rusulihi alladzina istafahum li tablighi risalatih, dan juga kufur terhadap para rasulnya yang Allah telah memilih mereka untuk menyampaikan risalahnya, wal yaumil akhir, dan mendustakan hari akhirat, alladzi yaqumun nas fi, yang manusia kelak berdiri dikumpulkan di situ, ba'da mautihim, setelah matinya mereka, lil ard wal hisab, untuk dipertunjukkan amalannya dan diperhitungkan. Hisab untuk orang-orang apa? Orang-orang yang barakallahu fikum dari kalangan munafikin dan yang semisalnya. Ard ini untuk orang mukminin, dipertunjukkan saja, enggak dihisab. Paham ya? Karena hisab ada dua jenis itu. Hisaban yasira itu adalah untuk orang-orang mukminin, dipertunjukkan saja. Setelah dipertunjukkan, diampuni. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk yang hisab ini, orang-orang munafikin, orang-orang kufar atau yang semisalnya, nah barakallahu fikum, atau dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, intinya orang-orang yang sengsara itu nanti dipertunjukkan kemudian dikasih hukuman. Dipertunjukkan di hadapan halayak ramai. Nah, barakallahu fikum, di hadapan barakallahu fikum semua manusia, menunjukkan bahwasanya apa? Disitulah nanti akan nampak kejelekan-kejelekan yang dulu mereka kerjakan. Tapi kalau untuk orang mukminin, hisabnya hisab yang yasira, hisab yang mudah. Maksudnya hisab mudah itu cuma dipertunjukkan saja, dipertunjukkan, setelah itu diampuni. Itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Karena sebutkan dalam suatu hadis itu, man husib udzib, barang siapa yang dihisab akan diazab. Itu bagaimana dengan keadaan yang dihisab dengan mudah? Itu bagi orang-orang yang barakallahu fikum dari kalangan kufar, musyrikin, munafikin, itu dihisab pasti diazab ya, karena dosa mereka banyak sekali. Paham ya? Tapi orang mukmin itu namanya al-ard tadi itu. Cuman dipertunjukkan saja. Dipertunjukkan, setelah dipertunjukkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Faqad kharaja minad din, orang-orang tadi yang kufur terhadap rukun iman yang 6 tadi itu, sungguh dia telah keluar dari agama. Allahumma musta'an. Wa ba'uda bu'dan kabiran 'an tariqil haqq, dan sungguh dia telah menjauh dengan sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran. Jadi kalau kufur terhadap rukun iman yang 6 itu menunjukkan apa? Orang tersebut telah terjatuh dalam kekufuran, wal a'yadu billah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, ayat yang ke-137, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allahumma musta'an. Nasallahu salamatul afiyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya, niscaya Allah Ta'ala tidak mengampuni untuk mereka lagi dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, kepada jalannya, enggak dikasih petunjuk lagi. Karena akhir ayatnya berada di atas kekufuran. Bukan berarti kalau seandainya dia murtad kemudian masuk Islam, bertobat, enggak diterima, tetap diterima. Tetap diterima, tapi ini adalah posisinya yang dia muslim, kafir, muslim, kafir. Nah, setelah terakhir itu dia tambah parah kekufurannya.
Paham ya? Enggak apa? Enggak bertobat dan juga tidak masuk Islam lagi. Bertambah kekufurannya, tambah parah. Nah, Allah Taala tidak ngasih petunjuk lagi. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Naam, Allahul musta'an. Ngeri sekali ya. Yang namanya barakallahu fikum, hati manusia itu mudah untuk berbolak-balik. Paham ya? Jangan sampai kita merasa aman. Wah, ana sudah sunni salafi, pasti aman, enggak mungkin ana tergelincir. Itu ucapan yang keliru. Hatta walaupun kita sunni salafi itu enggak aman dari yang namanya fitnah. Selama kita masih hidup, fitnah itu senantiasa apa? Ada di hadapan kita, menyambar-nyambar, ya enggak? Nah, wasyubahu khattafah wal qulub dha'ifah. Hati-hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jadi orang ketika masih hidup itu tidak apa? Tidak aman dari fitnah. Cuman banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa dan berupaya untuk senantiasa istiqamah. Doa yang sering Rasulullah baca apa di antaranya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini termasuk doa yang sangat bagus ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ini termasuk doa yang sangat bagus agar kita diberikan kekokohan di dalam apa? Nah, barakallahu fikum, mengamalkan juga beragama ini. Jangan sampai kita di akhir hayat terumbang-ambing oleh fitnah, akhirnya meninggal di atas kebatilan wal iyad billah. Nah, ingat baik-baik ya, kalam Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sering anak ulang-ulang. Nah, barakallahu fikum, orang kalau meninggal di atas Islam was sunnah berarti meninggal di atas apa? Kebaikan seluruhnya. Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Itu yang kita tanamkan di benak kita. Barang siapa yang mati di atas keislaman dan as-sunnah, dia sungguh telah mati di atas kebaikan seluruhnya. Na'am barakallahu fikum, karena hati manusia tadi itu mudah berbolak-balik. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa, minta perlindungan, menjaga keistiqomahan. Na'am barakallahu fikum, karena semakin ke depan nanti zaman ini semakin rusak. Na'am barakallahu fikum, terutama penduduk-penduduknya, manusia-manusianya. Nah, barakallahu fikum, itu adalah sunnatullah jalla wa ala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya. Ini kita saksikan. Nah, kita saksikan barakallahu fikum, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, banyak orang-orang yang terfitnah. Paham ya? Sahabat-sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika menjelaskan orang maftun. Siapa itu orang yang maftun? Orang yang maftun itu adalah orang yang sudah mengenal kebenaran. Nah, barakallahu fikum, kemudian dulunya dia mengharamkan, sekarang menghalalkan. Itu orang maftun namanya. Semakna dengan itu beliau sebutkan itu. Nah, barakallahu fikum, sudah mengetahui kebenaran, kemudian apa? Nah, menghalalkan sesuatu yang pernah dia haramkan. Banyak enggak sekarang seperti itu? Banyak sekali. Dulu haram, televisi sekarang bolehkan. Ya enggak? Allahul musta'an, maftun namanya, terfitnah. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita termasuk orang yang terumbang-ambingkan oleh fitnah, mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang dok pun mereka ikutin juga. Itu adalah sunnahnya orang-orang ahli kitab. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Apa artinya? Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkahnya orang sebelum kalian. Bayangkan ini, hati-hati. Kalau antum saksikan, nah barakallahu fikum, orang hizbiyun yang ada sekarang ini, dulunya masya Allah kita nggak mau ikut-ikutan seperti orang awam. Kita harus istiqomah ini. Sekarang sudah ada kemah, camping, masya Allah, camping salafi. Allah musta'an. Di hutan mana gitu ya, nanti ada semacam apa gitulah intinya. Macam-macam sekarang, ngikutin selangkah demi selangkah, hati-hati. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang dapun, lataba'tumuh, kalian akan ikut masuk juga, bayangkan itu. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya jangan sampai kita ngikuti orang-orang Yahud dan Nasara, sunnahnya mereka seperti itu, ngikutin sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jangan-jangan kalau seperti ini bagus ini untuk menarik perhatian para santri, kita camping, kemah,
nanti kita pramuka misalkan, macam-macam. Nah, akhirnya semua sarana dia tempuh. Tidak pandang bulu itu syariat atau bukan syariat, Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Banyak sekali sekarang orang-orang yang maftun, sudah mengenal kebenaran, menghalalkan semula yang dulu pernah dia haramkan. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingannya, bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ayat yang kita baca ini, bahwasanya orang yang semula beriman menjadi kafir, beriman lagi menjadi kafir, kemudian setelah tambah parah kekufurannya, Allah taala tidak mengampuni orang tersebut dan tidak memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wal iyadu billah. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Innal ladzina dakhalu bil iman tsumma raja'u anhu ila al-kufri. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah masuk ke dalam barakallahu fikum keimanan, kemudian kembali kepada kekufuran. Tsumma 'adu ila al-iman, kemudian kembali lagi kepada keimanan. Tsumma raja'u ila al-kufr, kemudian kembali kepada kekufuran maratan ukhra, untuk yang kesekian kalinya. Jadi berbolak-balik itu ya, hatinya itu sangat lemah tapi dia enggak merasa, tidak berupaya untuk apa? Mengokohkan hatinya. Ini berbahaya sekali. Biasanya yang bikin orang itu berbolak-balik arah dan juga mudah bergelimpangan itu fulus. Harta itu hati-hati. Itu fitnah yang sangat dahsyat sekali. Yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian dan ujian umatku adalah harta. Hati-hati. Antum saksikan orang-orang yang dulu mengharamkan televisi, mengharamkan gambar makhluk bernyawa, berdakwah dan video haram. Sekarang membolehkan. Kenapa membolehkan? Di antaranya di balik itu adalah fulus, uang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Enggak mau dan takut kalau seandainya hidup miskin, jangan. Miskin, fakir itu enggak masalah. Yang penting hati kita ini merasa cukup, itulah kekayaan yang hakiki. Tapi kalau hati kita enggak pernah merasa cukup, harta sebanyak apapun kurang terus. Anda saksikan orang-orang yang sudah milioner, orang-orang kaya itu, apakah mereka puas? Enggak puas, mereka nyari terus karena hatinya belum kaya. Allahumma musta'an. Tapi kalau hati-hati kita kaya, merasa cukup dengan sesuatu yang ada yang sedikit tersebut, rasanya kaya gitu loh. Semuanya punya. Mau makan ini ada, makan itu pun enggak usah nanya. Paham ya? Beli ini ada, beli itu ada, karena merasa cukup tadi itu. Kalau orang merasa cukup, yang dia beli pun ya sesuai dengan kadar yang dia miliki itu loh. Enggak lebih dari itu. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu ditanamkan di benak kita rasa cukup tadi itu. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau antum sudah menerapkan rasa cukup, sesuatu yang di dalam diri antum itu merasa cukup dengan sesuatu yang ada, rasanya serba kecukupan. Serba kecukupan. Paham ya? Insyaallah biidznillah akan dirasakan masing-masing. Tapi kalau kurang terus, sebanyak apapun harta di hadapan antum tetap kurang. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ini sekedar selingan ya, bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya barakallahu fikum, orang kalau berbolak-balik, paham ya? Semula beriman menjadi kafir, beriman menjadi kafir, yang terakhir kalinya dia malah justru di atas kekufuran, tambah parah keadaannya. Wal iyadu billah. Kita lihat lagi. Summa asarru ala kufrihim wastamarru alaih. Kemudian orang tersebut terus menerus di atas kekufurannya dan senantiasa di atas kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka. Wala liyadullahum ala tariqin min turuqil hidayah, dan Allah taala tidak menunjukkan orang tersebut kepada jalan-jalan petunjuk. Allahumma musta'an. Alladzi yanjuna biha min su'il 'aqibah, yang justru jalan-jalan tersebut seharusnya bisa menyelamatkan mereka dari apa? Dari jeleknya hukuman dan jeleknya akibat. Inilah keadaan orang-orang yang barakallahu fikum mudah berbolak-balik arah. Wal iyadu billah. Kita butuh jiwa yang kokoh, istiqamah. Termasuk sumber kekokohan hati adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengembangkan ilmu ajaran Al-Qur'an was Sunnah. Jangan merasa takut, jangan merasa minder dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Terus kita sampaikan al-haq. Musuh-musuh kita banyak sekali. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah,
mengembangkan, mengajarkan agama Allah, Al-Qur'an, Sunnah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian. Ini janji yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yutsabbit aqdamakum, syahidnya, dan akan mengokohkan pendirian kalian, telapak kalian kokoh kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk apa? Termasuk kebaikan seseorang adalah apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna menghidupkan adalah apa? Memulihkan kembali, mengajarkan sunnah-sunnah yang semula terpendam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan apa? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang menghidupkan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam. Sunnah yang terpendam sudah enggak didakwakan, dia bangkitkan kembali, hidupkan kembali, dia dakwakan kembali. Nah, kemudian apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Ini nasihat sangat bagus. Nasihat yang sangat bagus dari seorang imam, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian orang yang paling sedikit. Kita ini paling sedikit. Kelihatannya kalau ngumpul Masya Allah 30 orang, 50 orang. Di sana ribuan orang. Orang hizbiyun, ahlu bidah wa dhalal. Kalau daurah berapa jumlahnya? Ribuan, ratusan. Kita kelihatannya banyak kalau ngumpul. Iya enggak? Ahlu sunnah itu sedikit. Sedikit, barakallahu fikum. Dikenal dengan apa? Ghuraba, orang-orang yang asing. Karena masih kokoh meniti jejaknya generasi para salafun saleh. Sekarang orang-orang hizbiyun yang mengaku ahlu sunnah, sunniyun, salafiyun sudah enggak asing lagi di mata masyarakat. Sama pecinya nasional. Iya enggak? Pakaiannya koko. Kemudian apa? Kadang batik pun dipakai juga. Sudah mirip. Orang awam melihat udah enggak asing lagi nih. Padahal yang asing itulah yang masih murni, berjubah, berjenggot, pakai sorban. Kata mereka sorban itu memecah belah dakwah katanya, sorban. Bikin orang takut katanya. Bikin orang apa? Lari katanya. Siapa bilang? Nah, barakallahu fikum. Kita memakai sorban kalau dalam rangka ta'assi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'jur, dapat pahala. Nah, walaupun aslinya sorban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Paham ya? Pakaian tradisi orang Arab. Paham ya? Tapi kalau kita mau ta'assiyan dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW di dalam memakai sorban tersebut, ma'jur, dapat pahala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima." Kabarkan kabar gembira bagi orang-orang munafikin, bahwasanya orang-orang munafikin mereka mendapatkan adab yang pedih. Orang-orang munafikin mendapatkan adab yang pedih. Kenapa kok adabnya pedih? Karena orang-orang munafikin ini tempatnya di bawahnya orang-orang kufar, bayangkan. Lah kenapa kok bisa? Karena kalau orang-orang kufar itu jelas, kekufurannya jelas. Kalau orang-orang munafik enggak nampak gitu loh. Nampaknya zahirnya Masya Allah bersama kaum muslimin, sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya benci dengan Islaman. Itulah orang-orang munafikin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Orang kufar pun apa? Digabungkan dengan orang-orang munafikin, ya enggak? Di dalam neraka tersebut. Nah, kenapa? Karena sebenarnya sama, cuman mereka itu menampakkan zahirnya. Zahirnya menampakkan bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin, padahal hatinya benci dengan apa? Keislaman, benci dengan keimanan. Itulah orang-orang munafikin. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun astabahumullah, "Basyir ayyuhar rasul al-munafiqin wa humul ladzina yudhhiruna al-iman wa yubtinul kufra bi anna lahum 'adzaban muwajjah." Naam, Allah musta'an. Atau 'adzaban muj'an. Artinya apa? Artinya kabarkan gembira untuk orang-orang munafikin wahai Rasul, kabar gembira padahal ya. Sebenarnya kabar yang sangat menyedihkan, tapi na barakallahu fikum agar mereka itu merasa
Yaitu mereka orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ini definisi orang-orang munafikin, dihafal ini. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu definisi orang munafik, dihafal itu ya. Nah, karena sering muncul kan munafik. Apa itu munafik? Itu definisinya. Huwa alladzi yudhhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Bi anna lahum 'adzaban muji'an. Bahwasanya bagi mereka adab yang menyakitkan, adab yang sangat pedih. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang mengenai hukum seorang mukmin atau muslim menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir. Wal a'yadu billah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.